Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 di mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan Bapak dosen pengampu. Mohon izin menyebut namanya Bapak Muhammad Syahrudin Taufik MAP. Nah, kami dari kelas Administrasi Kesehatan A, program studi Administrasi Kesehatan. Nah, di video kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan identitas nasional nih teman-teman. Jadi, teman-teman semua yang nonton, silakan nonton video ini sampai habis. Nah, selanjutnya kita akan perkenalan diri terlebih dahulu nih masing-masing. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Ade Riander Fauzi dari program studi Administrasi Kesehatan yang akan bertindak sebagai moderator. Nah, selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh yang ujung terlebih dahulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Krista Marcella. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Administrasi Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Tasya Gunawan dari program studi Administrasi Kesehatan. Nah, saya siap berdiskusi dengan teman-teman semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadira Nasir dari program studi Administrasi Kesehatan. Ikut senang nih bisa ikut ngobrol dalam podcast ini. Hai, perkenalkan nama saya Nika Filojidi dari program studi Administrasi Kesehatan. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton ya. Nah, itulah tadi rekan-rekan saya akan bertindak sebagai narasumber atau teman sharing session pada video podcast kali ini. Nah, selanjutnya sebelum kita membahas lebih lanjut nih, di video kali ini tadi saya sudah membahas terkait dengan tema besarnya. Nah, selanjutnya ada juga judul dari video ini yaitu Identitas Nasional bagi Generasi Muda di Era Globalisasi. Nah, itu adalah judul nanti yang akan kita bahas. Dan juga nanti akan ada, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa nanti akan ada sekitar 10 pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kakak-kakak atau teman-teman semua. Nanti bisa dijawab secara bergantian. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama ini sebenarnya cukup mendasar atau bisa dibilang pertanyaan dari teman-teman yang akan menonton video ini nantinya, yaitu menurut teman-teman semua mungkin bisa dimulai dari Kak Krista terlebih dahulu. Apa sih itu identitas nasional? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ader. Jadi, menurut pendapat Kailan, identitas nasional pada hakikatnya itu merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dan ciri-cirinya. Nah, dengan ciri khas itulah yang menjadi pembeda dari satu bangsa dan antara bangsa yang lainnya. Kalau boleh saya tambahkan, identitas nasional itu merupakan bisa diibaratkan seperti wajah. Nah, dengan ciri yang membuat kita dikenal oleh suatu dunia. Kemudian yang menariknya, identitas ini bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tetapi merupakan melainkan dibentuk dan disepakati bersama oleh bangsa dan negara. Oke, nah itu tadi teman-teman salah satu penjelasan dari Kak Krista mengenai tentang apa itu identitas nasional. Nah, kalau boleh saya beri kesimpulan sedikit nih, berarti itu identitas nasional bisa dikatakan adalah jati diri dalam suatu bangsa untuk membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, selanjutnya mungkin itu karena tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertiannya terkait dengan identitas nasional. Nah, saya ingin bertanya nih, sebenarnya apa pentingnya identitas nasional bagi suatu bangsa, terkhususnya kita sebagai bangsa Indonesia? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Nadira Nasir terlebih dahulu. Baik, jadi pandangan saya, identitas nasional itu sangat amat penting. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai identitas nasional yang kuat, maka bisa saja bangsa kita akan mudah terombang-ambing dan dipengaruhi oleh bangsa lain. Hingga saat ini pun, yang kami pelajari selalu menyebutkan dengan jelas bahwa tanpa suatu identitas, suatu bangsa mudah terombang-ambing dengan bangsa lain. Dan bangsa lain dengan mudah mempengaruhi suatu bangsa apabila tidak ada ciri khas identitas nasional yang dapat membentuk kewibawaan suatu negara. Oke, baik. Nah, itu tadi teman-teman, kenapa identitas nasional itu penting bagi suatu bangsa, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya kita beralih ke next questions, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk identitas nasional. Sebelumnya saya ingin bertanya, bentuk-bentuk identitas nasional itu ada berapa? Ada. Oke, nah jadi ada 4 teman-teman terkait dengan bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, selanjutnya itu mungkin bisa dijelaskan terkait dengan 4 bentuk identitas nasional itu sendiri mungkin. Kak Krista. Oke, baik. Jadi berdasarkan materi yang kami pelajari, itu ada 4
bentuk-bentuk identitas nasional. Nah, yang pertama itu ada identitas alamiah, yang dimana identitas yang terbentuk secara alami dari ciptaan Tuhan, seperti kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan tropis dengan ribuan pulau dan musim dan posisi strategis di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua itu identitas nasional prabangsa atau semi alamiah. Nah, ini identitasnya yang terbentuk secara alami oleh manusia, kemudian jauh sebelum terbentuknya suatu bangsa. Nah, contohnya itu kesamaan nasib bangsa Indonesia dipersatukan karena sama-sama pernah dijajah Belanda. Kemudian yang menariknya, Indonesia justru menjadi perbedaan suku dan agama sebagai identitas nasional yang tercermin dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, mungkin yang bentuk ketiga dan bentuk keempat bisa dilanjut oleh Kak Nadara Nasir. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada identitas fundamental, adalah fondasi dasar identitas nasional, yaitu dasar negara, falsafah, dan ideologi. Bagi Indonesia adalah Pancasila. Pancasila adalah identitas yang hanya dimiliki Indonesia dan tidak ada duanya di seluruh dunia. Keempat itu ada identitas nasional instrumental, adalah identitas yang berfungsi sebagai alat atau media untuk memperkuat identitas fundamental tadi. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya memuat identitas-identitas seperti bendera merah putih, Garuda Pancasila, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu tadi teman-teman, bentuk-bentuk dari identitas nasional yaitu ada 4. Nah, yang dimana bentuknya itu berlapis-lapis. Mulai tadi ada yang dari seperti alamiah seperti geografis, kemudian hingga yang paling fundamental seperti Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan keempat, yang dimana pertanyaan itu mungkin lebih condong terkait dengan sudut pandang kakak-kakak semua nih. Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Hendrik terlebih dahulu, yaitu menurut kakak nih, bagaimana identitas nasional itu bisa diterapkan di dalam keseharian kita nih? Nah, mungkin bisa dijawab. Nah, terima kasih, pertanyaan bagus. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, setiap hari kita sudah menjalankan penerapan identitas nasional. Misalnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, itu sudah masuk dalam penerapan identitas nasional. Karena bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa biasa, melainkan sebagai jati diri bangsa dan sarana pemersatu bangsa. Dan jangan lupa mencintai dan menggunakan produk-produk dalam negeri, belajar dan melestarikan seni budaya lokal dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu semua sudah masuk dalam penerapan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Nah, itu juga tadi salah satu, ada beberapa sebenarnya yang disebutkan terkait dengan penerapan identitas nasional dalam keseharian kita. Salah satu contohnya tadi itu yang sempat saya tangkap, yaitu mencintai produk-produk dalam negeri, yang dimana dengan kita mencintai produk-produk dalam negeri, kita menggunakannya, itu salah satu kita bisa menjaga, menerapkan, dan mempertahankan identitas nasional, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia dan juga generasi muda. Nah, selanjutnya kita beralih ke next questions terkait dengan di era saat ini kan baik sekali nih tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, apalagi kita sebagai generasi muda, kemudian untuk mempertahankan identitas nasional di era banyak sekali tantangan seperti tantangan teknologi, kemudian adanya juga arus globalisasi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin bisa diberikan sudut pandang teman-teman semua, mungkin dari Kak Tasya Gunawan bisa memberikan sudut pandangnya. Jadi tantangan terbesar di identitas nasional ya saat ini ya. Jadi, nah ini tuh memang topik yang sangat relevan, nah apalagi itu di era globalisasi. Nah, tantangan terbesarnya itu adalah masuknya berbagai budaya asing yang sangat cepat. Nah, kemudian ada juga media sosial yang dimana di satu sisi media sosial ini bisa menjadi sarana menyebarkan semangat kebangsaan. Nah, tapi di sisi lain juga itu menjadi pintu masuk budaya asing yang bisa mengkikis identitas kita. Nah, banyak itu generasi muda yang lebih hafal lagu K-pop sekarang kan, apalagi yang semacamnya itu banyak sekali, apalagi dari usia
Yang anak TK itu mereka sudah hafal. Nah, daripada lagu daerah mereka sendiri. Nah, terus mereka itu lebih kenal tokoh-tokoh luar negeri daripada pahlawan nasional kita. Nah, ada juga tantangan berupa melemahnya kesadaran hukum terhadap simbol-simbol negara. Padahal itu sudah diatur oleh undang-undang dan merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas nasional kita. Nah, itu tadi baik sekali, ternyata tantangan yang perlu dihadapi dalam menjaga identitas nasional. Nah, juga saya tadi sempat mendengar ada kata budaya asing. Iya. Nah, tantangan budaya asing itu mungkin baik sekali sudah marak terjadi di era saat ini, apalagi ada juga pengaruh media sosial seperti itu. Nah, kalau menurut teman-teman semua mungkin dari kembali ke Kak Tendri terkait dengan apa sih sebenarnya pengaruh dampak budaya asing terhadap budaya Indonesia atau bangsa Indonesia kita ini? Mungkin bisa dijawab. Nah, sebenarnya masuknya budaya asing ke Indonesia melalui globalisasi membawa dua sisi. Nah, di sisi pertama yaitu memperkaya wawasan dan modernisasi. Namun di sisi lainnya yaitu mengancam distensi nilai-nilai disistensi ya. Ya, disistensi yang saya maksud. Lokal jika tidak disaring dengan bijak. Nah itu juga teman-teman. Jadi sebenarnya masuknya budaya asing ke budaya atau bangsa Indonesia itu baik sekali dampak-dampak yang akan terjadi. Nah selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin pertanyaan yang baik sekali ditunggu oleh teman-teman nantinya akan menonton video ini, yaitu terkait dengan, karena kita berbicara tentang generasi muda, jadi bagaimana sih sebenarnya cara generasi muda untuk mempertahankan budaya lokal dan juga identitas nasional, karena di era saat ini juga banyak sekali generasi muda yang sudah terpengaruh terkait dengan budaya asing, seperti tadi sempat dibahas oleh Kak Tasya Gunawan, seperti terkait dengan pengaruh K-pop. Nah mungkin ini bisa dijawab oleh Kak Ana dari Nasir, silahkan. Baik, menurut saya itu langkah pertamanya adalah mengenal dulu. Kita tidak bisa mencintai apa yang tidak kita kenal. Generasi muda harus lebih rajin belajar sejarah, mengenal pahlawan bangsa, memahami filosofi Pancasila, dan mengetahui kekayaan budaya Nusantara. Kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai alat pelestarian budaya. Banyak konten kreator muda yang kini membuat konten tentang tarian daerah, kuliner Nusantara, seperti batik juga, dan wayang dalam format yang kekinian dan menarik. Menurut saya, ini adalah cara yang sangat efektif untuk memperkenalkan identitas nasional kepada generasi muda lainnya. Nah, mungkin dari selain Kak dari generasi mungkin ada yang ditambahkan, mungkin Kak Tendri ada yang ditambahkan? Menurut saya setuju, dan satu lagi yang penting adalah memiliki sikap bangga terhadap identitas Indonesia di panggung internasional. Ketika berada di luar negeri, kita harus percaya diri memperkenalkan diri sebagai orang Indonesia, bangga dengan kekayaan budaya kita, dan tidak malu untuk menjadi diri sendiri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur. Wah, itu tadi sebenarnya banyak sekali cara kita sebagai generasi muda untuk tetap mempertahankan identitas nasional, teman-teman. Nah, selanjutnya itu karena sudah sering dibahas tadi terkait dengan media sosial, kemudian dampak-dampak budaya asing yang juga masuk melalui media sosial. Sebenarnya kalau menurut pandangan kakak-kakak semua, sebenarnya seberapa besar sih pengaruh media sosial itu sendiri terhadap identitas nasional? Nah, mungkin bisa dijawab oleh Kak Tasya Gunawan, silahkan. Nah, jadi pengaruh media sosial terhadap identitas nasional itu sangat besar ya, ibaratnya seperti mata pisau yang tajam di kedua sisi. Nah, kedua sisi yang saya maksud ini ada yang negatif dan juga positif. Nah, di sisi negatifnya ini, di mana media sosial itu mempercepat penyebaran budaya asing, seperti konten-konten dari Korea, Amerika, Jepang, dan negara lain. Dan juga seperti membanjiri feed kita setiap hari. Nah, ini itu bisa menggeser preferensi generasi muda dari budaya lokal ke budaya asing. Nah, bahkan cara berbicara pun bisa terpengaruh. Nah, seperti sekarang ini banyak itu anak muda yang lebih nyaman memakai istilah asing daripada istilah Indonesia dalam percakapan sehari-hari. Nah, terus di sisi positifnya itu
media sosial juga bisa menjadi alat pelestarian identitas nasional yang sangat powerful. Nah, bayangkan, ada satu video tari tradisional yang viral bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke jutaan orang di seluruh dunia dalam hitungan jam. Seperti batik Indonesia, rendang, dan berbagai budaya kita itu justru semakin dikenal di dunia berkat media sosial. Oke, nah sangat amat luar biasa penjelasan dari Kak Tasya tadi terkait dengan seberapa besar pengaruh media sosial dalam mempertahankan identitas nasional. Jadi perlu digarisbawahi sebenarnya media sosial itu boleh digunakan ya boleh digunakan, tetapi kita harus bijak menggunakannya karena media sosial itu bisa membawa kita kedua arah. Seperti tadi sempat dikatakan seperti pisau, seperti pisau ya, yang dimana media sosial itu bisa membawa kita ke arah negatif juga bisa, ke arah positif juga bisa. Jadi tergantung dari kita semua untuk menggunakan bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu terkait dengan ini mungkin pertanyaan lebih menjurus ya ke generasi muda. Jadi apakah generasi muda saat ini itu masih memiliki rasa atau jiwa nasionalisme dalam menjaga atau mempertahankan identitas nasional? Nah, ini mungkin bisa dijawab kembali oleh Kak Tasya Gunawan. Nah, jawaban saya itu adalah iya, tapi ada tapinya. Nah, bentuknya itu sudah berubah. Nah, dulu itu nasionalisme itu diperlihatkan dengan berjuang di medan perang. Nah, sekarang ini nasionalisme generasi muda itu diwujudkan dengan cara yang berbeda, seperti mengharumkan nama bangsa di ajang internasional, seperti menciptakan inovasi teknologi untuk Indonesia, aktif bersuara di media sosial, menolak penjajahan dalam membentuk baru. Nah, tapi kita harus akui juga bahwa ada sebagian yang memang mulai terkikis rasa kebangsaannya karena terlalu larutlah dalam budaya asing. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nasionalisme itu harus terus dipupuk, tidak datang dengan sendirinya, tapi kita harus didik dan juga latih. Nah, itu tadi beberapa yang disampaikan oleh Kak Tasya Gunawan bahwa sebenarnya generasi muda itu masih memiliki rasa atau jiwa nasionalisme dalam mempertahankan identitas nasional. Tadi juga sempat dikatakan bahwa bersuara dalam media sosial itu juga salah satu rasa atau jiwa nasionalisme kan. Nah, tapi teman-teman perlu digarisbawahi bahwa bersuara dalam media sosial bukan berarti kita bersuara semena-mena kita ya. Tetapi juga tetap ada batasan, kita juga harus tetap memahami dan menghargai orang lain tersebut. Karena ingat bahwa kita ada semboyan di negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, itu tadi penjelasan dari Kak Tasya Gunawan. Nah, mungkin ini kita sudah masuk ke dalam pertanyaan yang terakhir nih, yang dimana itu terkait dengan kalau sebelumnya kita bahas terkait dengan jiwa nasionalisme dan jiwa nasionalisme generasi muda, kemudian tadi juga ada media sosial. Nah, di pertanyaan kali ini itu tentang terkait dengan apa sih sebenarnya langkah sederhana atau perannya mahasiswa yang bisa dilakukan untuk menjaga identitas nasional seiring dengan berkembangnya zaman, karena tidak dapat dipungkiri bahwa seiring dengan berjalannya waktu zaman akan terus berkembang, teknologi juga akan semakin canggih. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh kembali ke Kak Krista. Silakan. Oke, baik. Jadi sebagai seorang mahasiswa, saya menekankan itu pentingnya menaati hukum dan konstitusi. Kemudian pahami dan hormati identitas nasional yang sudah dijamin undang-undang, dari cara menghormati bendera, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan hingga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian apabila sebagai mahasiswa ada kreativitas, lebih menjadi konten kreator, kita bisa menjadi konten kreator kebangsaan yang positif di media sosial. Nah, seperti buat konten yang memperkenalkan budaya Indonesia, yang meluruskan informasi hoax tentang kebangsaan, yang menyebarkan semangat persatuan. Nah, satu konten yang menarik itu bisa mengaruhi ribuan bahkan jutaan orang. Nah, itu tadi pandangan dari Kak Krista. Saya juga mau dengar pandangan atau pendapat dari Kak Tenri. Silakan. Nah, dan dari saya, agar mahasiswa memiliki peran aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan sosial yang berhubungan dengan nilai-nilai kebangsaan, itu ikut BEM, HIMA, atau komunitas kebudayaan.
di mana kita bisa berlatih berdemokrasi, menghargai perbedaan, dan memperkuat jiwa kebangsaan secara praktis. Nah, itu tadi teman-teman beberapa langkah sederhana ataupun perannya mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional seperti saat ini, karena kita berbicara tentang juga media sosial, kan ada beberapa mahasiswa yang menggunakan media sosial untuk membuat konten. Nah, itu sebenarnya diperbolehkan selama kontennya itu konten-konten yang positif, yang bersifat edukatif ataupun pembelajaran. Kemudian tadi juga sempat dikatakan bahwa mahasiswa itu bisa untuk mengikuti yang namanya organisasi seperti BEM, himpunan mahasiswa, itu bisa membantu mahasiswa untuk berdemokrasi, menghargai seseorang dalam perbedaan pendapat. Nah, itu sebenarnya bukan salah satu sih, beberapa langkah atau peran mahasiswa dalam mempertahankan identitas nasional. Nah, jadi dari 10 pertanyaan tadi yang telah kita bahas, saya ada beberapa sedikit kesimpulan terkait dengan identitas nasional, yang dimana identitas nasional itu merupakan jati diri dalam suatu bangsa, yang dimana itu bisa menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Kemudian bentuk-bentuk identitas nasional itu juga tadi ada beberapa sempat disebutkan, dan juga menurut tadi Kak Nadara Nasir, kenapa identitas nasional penting bagi bangsa Indonesia, karena ya bahwa tanpa identitas nasional itu tidak ada yang bisa dijadikan pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Jadi seperti contoh, kalau Indonesia memiliki bendera merah putih, lalu Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, dan masih banyak lagi identitas nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan itu tadi beberapa kesimpulan dari identitas nasional dari video kali ini. Nah, kemudian nih, pasti di video kali ini teman-teman semua atau kakak-kakak semua ada sedikit pesan-pesan nih, bisa dikatakan pesan-pesan nasionalisme kan. Nah, ini mungkin bisa dimulai Kak Hendrik terlebih dahulu untuk menyampaikan pesan-pesan ke penonton yang akan menonton video podcast pada kali ini. Silakan. Jadi menurut saya bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal dan menghormati jati dirinya sendiri. Kenali Indonesia, cintai Indonesia, dan jadilah bagian dari kisah perjalanan bangsa ini. Nah, mungkin slide-nya bisa lanjut oleh Kak Nadara Nasir, silahkan. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan. Ini adalah warisan leluhur kita yang sangat berharga. Jaga persatuan dalam keberagaman, karena itulah kekuatan terbesar bangsa Indonesia. Nah, mungkin bisa lanjut oleh Kak Tasya. Baik, untuk teman-teman yang menonton video ini, nah lagi di era digital ini, nah setiap jempol kita ini di media sosial punya kekuatan. Jadi gunakan kekuatan itu untuk menyebarkan kebaikan dan kebanggaan akan Indonesia, bukan untuk hal yang merusak persatuan kita. Nah, mungkin Kak Krista juga, silahkan. Baik teman-teman, jadi nasionalisme itu bukan berarti menutup diri dari dunia, tapi kita bisa menjadi warga Indonesia atau menjadi warga dunia sambil tetap bangga menjadi orang Indonesia. Nah, itu tadi pesan-pesan nasionalisme oleh rekan-rekan saya, dan selanjutnya dari saya sendiri itu berpesan kepada teman-teman yang menonton bahwa identitas nasional itu adalah fondasi yang sangat sakral, yang sangat krusial bagi negara kita sendiri. Walaupun seiring berkembangnya teknologi semakin canggih, kita juga tidak bisa melupakan terkait dengan identitas nasional, karena identitas nasional itu adalah warisan luhur yang telah diwariskan para pahlawan kita yang telah berjuang mati-matian untuk mempertahankan dan memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, itulah tadi video podcast yang cukup singkat ya pada kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu lagi, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Tasya, Kak Krista, Kak Nadara Nasir, dan juga Kak Hendrik telah berbagi sedikit semacam pembelajaran lah untuk teman-teman yang akan menonton video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak, dan juga kepada seluruh teman-teman semua yang nantinya menonton video kali ini. Kami berharap bisa menerapkan apa yang telah kami sampaikan tadi. Semoga bermanfaat, dan apabila juga kami ada salah kata pada saat menyampaikan materi atau sharing session pada kali ini, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.